الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصر وتلين بها الشعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah. Lewat kesempatan khutbah kula berwasiat usiku wa nafsi, berwasiat atas panjenengan wa nafsi juga untuk pribadi saya senantiasa monggo panjenengan estu-estu anggenipun takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa, makna takwa yaitu berusaha terus mengerjakan sedaya perkawis ingkang dipun perintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah wau perkawis ingkang wajib utawa ingkang sunnah. Dan berusaha betul-betul untuk menghindari, menjauhi perkawis-perkawis ingkang dipun larang kalian Allah Subhanahu wa taala. Baik bentuk larangan kala wau dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa yang besar. Insyaallah kata takwa kula panjenengan badhe pikantuk keselamatan baik selamat wonten alam dunya terlebih penting wonten yaumul qiyamah. amin. Hadirin jamaah Idul Adha rahmatullah. Hari ini kula panjenengan dipun paring kesempatan kalian Allah saged merayakan hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sebelum jauh kita membahas tentang fadilah udhiyah atau tentang kurban, perlu kula panjenengan pahami bagaimana hakikat daripada kurban. Kurban itu diambil dari kata kurban, yaqrubu kurban kurbanan, atau ditasdid dengan qarraba yaqribu kurbanan kurbanatan. Seperti kula panjenengan sering mendengarkan di imam-imam tahlil, sebelum mengucapkan tahlil para imam kita sering mengatakan nawaitu taqarruban ilallah. Saya berniat takarrub marad datang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Al-Adha. Tadi qarraba itu diambil dari arti kata mendekat. Kalau qarraba mendekatkan
Bila kita ambil dari kata aqrabu atau aqraba, itu maknanya lebih dekat. Makanya Allah itu dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, ketika ada hambaku tanya tentang aku, jawablah fa inni qarib, aku sangat dekat. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan betul-betul aku ciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang terbesit dalam hatinya. Karena apa para hadirin? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat, karena aqrab ini maknanya lebih dekat. Qaraba dekat, qaraba mendekat, aqrab lebih dekat. Dan Allah ini wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehernya para hamba. Allah dengan kita sangat dekat. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sebelum jauh kita membahas tentang fadilah hewan kurban. Jadi kita memaknai makna daripada mendekat atau korban. Korban itu bukan kata-kata hewan, tapi makna mendekat. Bagaimana membedakan antara nahar hari ini, diteliti hari nahar, dan dengan kata-kata korban, atau dengan udhiyah hari raya Idul Adha. Nahar itu hari pertama kita menyelenggarakan penyembelihan, pembolengan hewan-hewan udhiyah. Sedangkan udhiyah Idul Adha atau al-udhiyah niku hewan-hewan yang diperbolehkan disembelih untuk pelaksanaan kurban, bisa unta, bisa lembu dan kambing. Inti daripada pembahasan ini betul-betul harus korban. Korban ini maknanya mendekat kepada Allah. Dan di samping itu saudara kita yang kaya, mungkin hari ini setelah ini kan Nabi Dawud ayam tasyriqi kullaha dzabhun. Hari-hari tasyrik selain nahar, hari ini kita sholat di hari nahar. Ayam tasyriqi kullaha dzabhun. Dan semua hari-hari tasyrik itu hari penyembelihan hewan udhiyah. Jadi para hadirin, andaikan oleh Allah nanti atau sudah beli membeli hewan-hewan udhiyah tadi, itu semata-mata tidak lain dan tidak bukan hanya untuk taqarruban ilallah, hanya untuk mendekatkan diri lewat pengorbanan hewan udhiyah. Bagaimana dengan kita orang-orang yang nggak mampu? Kita nggak usah kecil hati, karena korban ini maknanya mendekat. Dan udhiyah tadi hewan-hewan yang diperbolehkan untuk disembelih buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korban itu banyak banget hadirin. Karena korban gue sujud, gue tarik, sujudlah kamu Muhammad, gue tarik korban lagi, mendekatlah kepadaku. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Bulan nahar atau hari nahar ini 1 tahun sekali di bulan Dzulhijjah. Tetapi korban jangan sampai menunggu tahunan, karena korban maknanya mendekat. Arti korban ini bisa kita lakukan dengan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu tanpa putus, ini juga dikatakan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah ba'diyah qobliyah, ini juga taqarruban ilallah. Dengan sholat tahajud juga taqarruban ilallah.
Dengan salat witir juga taqarruban ilallah. Mungkin baca Al-Quran tiap hari, ini juga dikatakan taqarruban ilallah. Mungkin dengan salat duha, salat hajat dan sebagainya, ini semata-mata tidak lain dan tidak bukan bisa dikatakan taqarruban ilallah atau berkorban dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta benda kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meramaikan masjid yang sudah kita bangun dengan megah ini, kalau kita mampu meramaikan masjid ini, itu semata-mata juga untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, dikatakan taqarruban ilallah. Yang punya harta benda berjuang dengan harta bendanya, itu juga dikatakan taqarruban ilallah. Yang punya tenaga pikiran juga disebut orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan untuk taqarruban, mendekat kepada Allah ini banyak banget para hadirin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Man kana 'indahu 'ilmun fatasaddaq bi 'ilmihi. Barang siapa di antara kita semua punya kepandaian, keahlian ilmu agama, lalu ilmunya disedekahkan untuk mengajar di pesantren, di masjid, di mushola, itu juga dikatakan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah ilmunya. Kita tidak punya ilmu untuk mendekat kepada Allah. Wa man kana 'indahu malun fatasaddaq bi malihi. Mungkin panjenengan tidak punya ilmu para hadirin, mungkin, tapi Allah limpahkan harta benda kekayaan datang panjenengan. Aku tak mendekatkan diri kepada Allah lewat harta benda yang dititipkan Allah kepadaku. Mungkin masjid yang belum selesai pembangunannya, mungkin jeding masih terbengkalai, makin kurang lain-lainnya, bangunan masjid belum selesai. Kita tak punya ilmu untuk mendekatkan diri ilmu kepada Allah. Bisa dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Aku yang nanggung masjidnya, aku ongkos konsultannya, mungkin aku keramiknya. Loh, ini penting banget para hadirin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu juga bisa. Gak punya ilmu, toh kita mungkin punya kekayaan, masjid yang belum selesai, mari kita bangun dengan dekat kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu hanya untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku gak punya ilmu para hadirin, gak punya harta benda. Wa man kana 'indahu quwwatun fatasaddaq bi quwwatihi. Aku hanya punya kelebihan tenaga pikiran, tenaganya dibuat membangun masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Ini juga disebut orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sampai hari tasyrik para hadirin, saudara kita yang diberi kelebihan oleh Allah untuk mampu membeli hewan-hewan udhiyah,